Kita semua tahu Apache Hive kan? Si pekerja keras yang andal buat data warehouse. Tapi pernah kebayang nggak kalau kita kasih dia kekuatan super modern? Nah, di bahasan kali ini kita akan lihat gimana caranya ngegabungin Hive dengan Apache Iceberg buat bikin data warehouse kalian jadi, supercharged. Coba bayangin deh, gimana kalau data warehouse Hive kalian itu bisa time travel? Serius, kalian bisa lihat lagi kondisi table kalian persis kayak minggu lalu, atau mungkin sesaat sebelum ada update besar yang, ternyata salah. Keren kan? Well, dengan Apache Iceberg, time travel itu bukan lagi fiksi ilmiah, itu beneran bisa. Dan itu baru puncaknya gunung es loh. Integrasi ini bener-bener ngebuka banyak banget kemampuan yang tadinya kita pikir mustahil di Hive. Cara kita ngelola dan utak-atik data bakal berubah total. Tapi ada tapinya nih. Pengalaman kalian nanti bakal beda banget tergantung versi Hive yang kalian pakai. Jadi ini kayak kisah dua versi yang kemampuannya bener-bener jomplang. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Di kiri, Hive versi lama tuh kayak jalan satu arah. Cuma bisa masukin data, udah. Tapi di kanan, Hive 4, ini udah kayak jalan tol, banyak jalur. Kita ngomongin soal kemampuan buat update data customer secara langsung, hapus data yang salah, gabungin dataset dengan gampang. Semua hal yang penting banget buat data warehouse modern. Belum lagi ditambah fitur kayak time travel dan evolusi skema. Ini sih lompatan generasi beneran. Oke, jadi gimana cara mulainya? Nah, lagi-lagi jawabannya tergantung versi Hive yang kalian pakai. Kalau kalian pakai Hive 4, wah beruntung banget. Semuanya udah siap pakai, built-in. Iceberg-nya udah ada di dalam, jadi nggak perlu download atau setting macam-macam lagi. Gampang banget kan? Nah, buat yang masih pakai Hive versi lama, ada kerjaan tambahan dikit. Pertama, kalian harus tambahin file jar-nya Iceberg secara manual ke class path-nya Hive. Terus yang kedua, aktifin supportnya dengan setting property iceberg.engine.hive.enabled jadi true. Cuma 2 langkah simpel ini aja kok buat ngebuka semua kemampuan Iceberg. Oke, setelah semua setup-nya beres, sekarang kita lihat gimana caranya ngelola tabel. Nah, disinilah Iceberg mulai pamer kekuatan bahkan cuma dari perintah DDL dasarnya aja. Biasanya kan di Hive kalau mau partisi berdasarkan tanggal, kita harus bikin kolom terpisah buat tahun, bulan, sama hari. Ribet. Nah, Iceberg ngubah total cara ini dengan yang namanya transformasi partisi. Sekarang, kalian cukup punya satu kolom timestamp dan Iceberg bisa otomatis partisiin datanya per bulan, per hari, atau bahkan per jam. Ini nggak cuma bikin skema tabel jadi lebih simpel, tapi juga bikin query jadi jauh lebih cepat dan intuitif. Keren kan? Ngomongin soal evolusi skema, wah ini sering jadi mimpi buruk kan? Kita semua pasti pernah ngalamin. Mau nambah kolom baru aja udah deg-degan, mikirin migrasi data yang ribet dan berisiko. Nah, dengan Iceberg, semua itu jadi gampang banget. Ganti nama kolom, nambahin kolom, bahkan ganti tipe data. Semuanya jadi operasi yang aman dan bisa dilakuin pakai perintah alter table standar yang udah kita kenal. Nggak ada lagi tuh drama migrasi yang bikin pusing. Dan bagian terbaiknya, kalian nggak perlu mulai dari nol. Tabel Avro, Parquet, atau ORC yang udah ada bisa langsung dimigrasi ke Iceberg. Cuma dengan satu perintah aja. Proses ini juga nggak nulis ulang file data kalian loh. Dia cuma bikin metadata Iceberg di atasnya. Jadi prosesnya cepet dan efisien banget. Oke, tabel udah siap. Sekarang waktunya kita main-main sama datanya. Yuk kita lihat gimana perintah-perintah DML jadi jauh lebih pintar dan lebih ngebut. Nah, ini nih rahasia kenapa performanya bisa kencang. Iceberg itu nggak perlu lagi nge-scan file system atau nanya-nanya ke Metastore buat nyari partisi. Nggak perlu. Dia langsung pakai file metadatanya sendiri buat nemuin data yang dibutuhin. Tepat sasaran. Ini benar-benar game changer, apalagi buat tabel-tabel raksasa yang disimpan di object storage kayak S3. Soal integritas data, ini nomor 1. Dengan Iceberg, operasi kayak insert override itu sifatnya atomik. Maksudnya gimana? Gini, kalau operasinya gagal di tengah jalan, tabel kalian nggak akan jadi rusak atau datanya aneh setengah-setengah. Pilihannya cuma 2, berhasil sepenuhnya atau gagal total dan balik ke kondisi semula. Aman banget. Dan khusus buat Hive 4, kita dapat fitur yang ditunggu-tunggu banget, perubahan di level baris. Artinya, nggak ada lagi tuh cara-cara ribet buat sekedar update satu baris data. Sekarang, kalian bisa langsung jalanin delete, update, dan yang paling canggih, perintah merge into, langsung ke data kalian.
Terus merge into itu apaan sih? Anggap aja ini kayak pisau tentara Swiss buat ngutak-ngatik data. Bayangin, kalian punya tabel customer, terus tiap hari ada file updatean baru. Nah, dengan satu perintah merge into aja, kalian bisa sekaligus update alamat customer lama, masukin data customer baru, dan bahkan nandain customer yang udah nggak aktif. Semua itu dalam satu operasi yang aman dan atomik. Praktis banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal bahas fitur-fitur yang benar-benar jadi game changer. Inilah kekuatan super yang bikin Iceberg beda dari yang lain. Nah, ini dia fitur time travel yang kita omongin di awal tadi. Jadi, setiap kali kalian ngubah tabel, mau itu nambah data, ganti skema, apapun deh, Iceberg itu bikin snapshot baru. Nantinya, kalian bisa jalanin query ke snapshot manapun di masa lalu. Tinggal sebutin aja ID atau timestamp-nya. Ini luar biasa banget buat audit, debugging, atau buat balikin data kalau ada apa-apa. Dan yang lebih gila lagi, semua metadata ini, histori perubahan, file-file datanya, partisinya, semuanya bisa di-query langsung pakai SQL. Kalian bisa aja query tabel snapshots atau files seolah-olah itu tabel data biasa. Ini benar-benar ngasih kita kemampuan buat ngintip dan ngerti sampai ke DNA-nya tabel kita. Tentu aja, dengan kekuatan sebesar ini, ada juga perawatannya. Tapi tenang, Iceberg udah nyiapin perintah-perintah simple buat ngurusin siklus hidup tabel. Kalian bisa rollback ke snapshot sebelumnya kalau ada kesalahan, bisa juga bersihin snapshot-snapshot lama pakai expire snapshots biar nggak menu-menuhin storage, dan bisa juga compact file-file kecil biar performa query tetap kencang. Jadi setelah lihat semua ini, apa artinya buat masa depan Hive? Jelas banget. Ini bukan lagi Hive yang kita kenal dulu. Udah beda level. Nah, ini jadi nimbulin satu pertanyaan menarik. Kalau sebuah tool klasik yang udah teruji waktu, tiba-tiba dapat kekuatan super modern, apa dia masih tool yang sama? Atau dia udah berubah jadi sesuatu yang benar-benar baru? Kurang lebih, itulah transformasi yang dibawa Iceberg ke dunia Hive.